Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku kelas 6 SD yang baik hatinya, bertemu kembali dengan Sir Dedi. Kali ini kita akan belajar tema 2. Ya, tema 2 itulah persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya sayangnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Kita bahas ya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing seperti dari pemerintahan Belanda. Ternyata Belanda itu tidak puas ya. Waktu ada Jepang dia mengalah, dan akhirnya ketika Jepang udah mengalah lagi, dia ingin merebut kembali Indonesia ya. Nah, pasukan Belanda kembali datang tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 terjadi berbagai pertempuran di daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Seperti ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, pertempuran Surabaya itu terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Akhirnya tewas ya. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anakku, ternyata Hari Pahlawan itu sejarahnya di pertempuran Surabaya ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Itu adalah tema 2, subtema 2 pada muatan PPKN ya sayangnya. Nah, di dalam muatan bahasa Indonesia, di situ ada di halaman 46, kalian bisa baca nanti. Di situ adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. S itu adalah subjek, P predikat, O objek, K itu keterangan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif: 1, memiliki unsur penting atau pokok. Ya, minimal unsur subjek dan predikat. 2, menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Dan keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, itu adalah ciri-ciri kalimat efektif, tolong dipelajari. Ya. Nah, anakku, sekarang kita akan masuk ke dalam muatan IPA ya. Nah, di muatan IPA ini kita mempelajari tentang hewan unggas ya. Ya, hewan unggas yaitu bebek, ayam,
Nah, ada ciri-ciri ayam itu apa, habitatnya di mana, ciri-ciri bebek itu apa. Nah, karena ayam dan bebek itu adalah ovipar ya, hewan yang bertelur. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Nah, keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Jadi kita belajar tentang ciri khusus tentang makhluk hidup, yaitu lebih ke spesifiknya lah hewan. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Ada juga seperti cicak itu, dia adaptasi tingkah lakunya yaitu dengan memutuskan ekornya. Memutuskan ekornya itu disebut dengan autotomi ya, yaitu peristiwa memutuskan ekor pada cicak. Kemudian ada mimikri, perubahan warna pada bunglon. Itu mimikri, perubahan warna pada bunglon ya sayang ya. Jadi saya harapkan bisa belajar dengan baik dan bisa menjaga kesehatannya, belajar dengan baik, jangan sampai kalian nanti terganggu kesehatannya ya. Kalian juga bisa melihat ya di pembelajaran 4 subtema 2 itu ada perjanjian Linggarjati, kalian pelajari, ada perjanjian Renville di halaman 76 ya. Perjanjian Romyen, konferensi meja bundar, itu tolong dibaca dengan baik karena nanti sendiri akan memberikan penjelasan dan soal-soal mengenai tentang hal tersebut. Ya. Maka tugas hari ini anak-anakku yang baik, soal yang pertama adalah siapakah panglima atau pemimpin pasukan Inggris pada pertempuran Surabaya? Siapakah pemimpin pasukan Inggris ya? Tolong tuliskan namanya. Nomor 2, tuliskan 4 ciri-ciri kalimat efektif. Tuliskan 4 ciri-ciri kalimat efektif. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan mimikri? Ya, apa yang dimaksud dengan mimikri tadi sudah saya jelaskan. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan autotomi? Tadi sudah saya jelaskan juga. Terus nomor 5, tolong kalian tuliskan ya dan hafalkan perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romyen, dan konferensi meja bundar. Itu saja anak-anakku, salam sehat. Semoga kalian selalu baik-baik saja dan sehat ya. Semoga nanti kita sudah akan bisa tatap muka ya sayang ya. Jika kalian tidak mampu menjadi pensil untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain, maka jadilah penghapus yang bisa menghapus luka dan penderitaan orang banyak. Nothing is impossible in the world. Do the best, be the best, and for the best. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Lakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan untuk yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.